Shalom saudari, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini dengan tema Aku mendahului kamu ke Galilea. Ini berhubungan dengan yaitu kebangkitan Tuhan Yesus saudari ya. Dan Anda harus tahu bahwa para rasul setelah Yesus naik ke surga selalu ataupun kisah para rasul menceritakan selalu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Yang bikin selalu sensasi ataupun bikin menjadi masalah adalah hal-hal yang terjadi ketika mereka memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, saudari. Ya, misalkan ini contohnya juga dalam kisah para rasul hari Pentakosta, ketika Roh Kudus turun, ya Petrus memberitakan tentang Allah yang membangkitkan dia ataupun yaitu Yesus yang mati dan kemudian yang bangkit, saudari. Ya, kemudian juga di dalam kesembuhan seorang lumpuh minta-minta di gerbang bait Allah, di mana itu adalah kesembuhan ataupun mujizat pertama sesudah Yesus naik ke surga yang dilakukan oleh para rasul. Di sini pun dia dikatakan bahwa ya Yesus yang telah bangkit inilah ya yang memberi kesembuhan. Kemudian juga dalam ketika mereka dibawa ke sidang para ya ketua agama gitu ya, mereka memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan itu bikin heboh buat mereka, dan mereka juga bilang bahwa ini dia, bahwa Yesus inilah yang membangkitkan dan Yesus inilah yang membuat orang yang tadinya lumpuh jadi sembuh ya, sehingga mereka dikatakan dalam kisah para rasul 4 ayat 33 firman Tuhan katakan dengan kuasa yang besar, lihat ya, dengan kuasa yang besar, menyertai apa? Menyertai kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah, melimpah-limpah ini. Semua karena memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi, kenapa dong dengan kebangkitan Tuhan Yesus ini? Ini sangat penting, bahkan inilah sesungguhnya ya, esensi kehidupan orang percaya adalah diiman kepada Yesus yang telah mati dan telah bangkit, sebagaimana Paulus katakan dalam 1 Korintus 15. Yang sangat ataupun yang paling penting dari semua yang sudah dia sampaikan, hanya intinya adalah Kristus telah mati dan telah bangkit. Itulah kabar baik kita. Sebab kalau Yesus nggak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Kita masih hidup di dalam dosa. Sehingga saya mau katakan memahami tentang kebangkitan Tuhan Yesus adalah suatu yang sangat penting, suatu keharusan bagi orang percaya. Bukan hanya tahu, banyak orang merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak hidup di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Beda. Kita bisa merayakan, tapi kita tidak hidup di dalamnya itu. Nah, Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Oke. Nah, kebangkitan ini tidak lepas daripada Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Kita sudah belajar bahwa kematian Tuhan Yesus itu adalah Yesus mati untuk menebus, jadi pertukaran. Jadi dia yang dihukum, kita yang berdosa, dia yang dihukum. Jadi dia tebus dosa kita, dan selama ini dosalah yang menghalang kita untuk bersekutu dengan Allah. Maka sekarang dosa itu sudah dihapuskan, ditebus, maka kita sekarang bisa hubungan dengan Allah. Dan kita dalam kehidupan kekal, kita dibebaskan dari hukum Taurat, dan status kita sekarang adalah anak, saudari. Ya, siapa yang terima dia, maka akan diselamatkan. Secara pribadi kita terima atau tidak, nah itu urusan pribadi, saudari. Tetapi ketika bicara tentang kebangkitan, maka Anda ngelihat ya, dalam 1 Korintus 15 ketika Paulus bicara tentang kebangkitan, dikatakan ya bahwa ketika tiba kesudahannya, bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuh di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Saudara-saudari, Yesus memegang pemerintahan sebagai raja, dan kata sampai Allah meletakkan semua musuhnya bukan berarti ketika Allah meletakkan semua musuhnya berarti Yesus bukan jadi raja. Enggak. Gitu ya. Bukan begitu maknanya, tetapi maknanya adalah membuktikan Yesus adalah raja ya. Bahkan ketika dia jadi raja, maka semua harus ada di bawah kakinya. Kira-kira kayak gitu. Tetapi yang membuat dia raja yang spesial, raja di atas segala raja, adalah musuh yang terakhir. Artinya musuh yang tidak pernah terkalahkan sebelumnya oleh seluruh kerajaan yang ada dulu, sekarang, dan yang akan datang, maupun digabung, nggak pernah akan bisa membinasakan maut ataupun kematian. Semua mati. Tetapi hanya Yesus yang bisa mengalahkan sehingga dia bangkit dan tidak mati lagi. Lazarus dibangkitkan, tapi dia mati lagi, saudara-saudari. Tetapi Yesus tidak. Oke? Jadi inilah membuktikan bahwa dia telah
mengalahkan. Kalau yang paling top, paling tinggi, paling nggak bisa dikalahkan, dia bisa kalahkan. Jadi artinya dia untuk sampai ke situ dia sudah kalahkan yang lain. Jadi musuh yang kita bicara tentang sakit penyakit, keterikatan, itu sudah dikalahkan, saudari. Amin ya. Jadi inilah yang saya katakan bahwa Yesus bangkit. Itu dia menunjukkan bahwa dia raja di atas segala raja yang memiliki kuasa atas segalanya. Kebangkitan Tuhan Yesus menegakkan Yesus sebagai raja. Waktu dia mati, dia tidak menunjukkan dia sebagai raja tetapi sebagai domba, korban sembelihan. Tetapi ketika dia bangkit, dia menunjukkan sebagai raja. Sehingga ketika Anda memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, Anda sedang mengatakan ataupun sedang menunjukkan bahwa kerajaan Allah dengan Yesus sebagai raja di atas segalanya ditegakkan. Dan saudara-saudari tentunya juga ya, Yesus mengatakan bukan hanya mengalahkan maut, tetapi juga sekarang segala kuasa di surga dan di bumi sekarang ada pada dia. Surga dan di bumi, saudari. Amin. Nah, saudara, kita lanjut saja bahwa jadi kebangkitan adalah berbicara tentang kerajaan Allah ditegakkan atas segalanya. Atas segalanya. Atas semua musuh, kerajaan Allah sudah ditegakkan, artinya sudah menang. Dan termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup kita. Keterikatan kita, pergumulan kita, kebutuhan kita, sakit penyakit kita, kejatuhan kita, kegagalan kita, semua pun telah ditegakkan dengan prinsip kerajaan Allah. Jadi ketika saya bicara tentang kerajaan Allah, ini tidak, kerajaan Allah tuh nggak kelihatan. Anda nggak bisa lihat kayak kerajaan Monaco, Inggris, ya itu bisa kelihatan, tetapi ini enggak. Jadi ini bicara tentang ini adalah kerajaan yang raw, tetapi prinsipnya tetap berlaku. Artinya di pola pikir kita harus berlaku, ya harus berlaku. Jadi ketika apa hubungannya dengan saya? Hubungan dengan saya kayak begini. Kita ini ketika menerima Yesus, kita mati bersama Yesus. Kemudian ketika kita mati bersama Yesus, maka kita pun dibangkitkan bersama dia. Jadi ketika Yesus telah bangkit, itu menyatakan dia telah menang, kita pun dibangkitkan bersama dia. Nah, kita diberi kuasa kemenangannya. Nah, ini yang kadang orang gak menyadari bahwa Yesus yang telah menghancurkan maut, telah menghancurkan juga sakit penyakit, kuasa sakit penyakit. Nah, dan dia sudah, jadi penyakit Anda tidak ada yang tidak bisa disembuhkan. Dia sudah kalahkan semua. Tetapi kemudian karena bicara tentang kerajaan rajanya sudah menang. Tapi kalau misalkan raja sudah menang, sudah mengalahkan setiap penyakit, tetapi kemungkinan ada timbul lagi sakit-sakit penyakit, maka bukan rajanya yang harus mengalahkan lagi. Karena ketika Yesus mati dan bangkit, dia sudah menang, dia naik ke surga, duduk. Dia nggak usah berperang lagi, dia nggak usah mengalahkan lagi. Tetapi sekarang dia berikan, karena ini kerajaan, dia berikan otoritasnya kepada warganya, Anda dan saya, untuk memakai kuasa kemenangan ini terhadap hal-hal yang terjadi di dunia ini dalam kehidupan kita, saudara. Anda gunakan kuasa kesembuhan untuk berdoa bagi orang yang sakit. Dan pasti terjadi ketika kita berfokus kepada kuasa kerajaan, yaitu kita, dan mulai menyadari prinsip bahwa Yesus ini udah menang atas segala sesuatu. Ketika dia berikan otoritas saya, bukan sayanya, tetapi otoritas dari kerajaan yang tak terbendung, tak terkatakan, dengan kuasanya paling dahsyat, paling hebat. Oke? Nah, itulah yang akan membuat kita gagal, saudari. Nah, Nah, sekarang kita kalau bicara tentang kebangkitan, arti kebangkitan luar biasa. Nah, kita mau lihat ada apa sih di kebangkitan? Waktu kebangkitan Yesus itu ada apa yang terjadi? Ada pesan tersembunyi apa? Ada message apa? Penyikapan apa? Maka kita akan melihat dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Saya nggak akan baca, tetapi ceritanya adalah ketika para wanita datang untuk merempah-rempahi mayat Yesus, tetapi ketika mereka menjumpai bahwa kubur itu sudah kosong dan mereka hanya melihat seorang muda yang adalah di sini adalah malaikat, saudara-saudari, ya, seorang muda memakai jubah putih. Kalau dalam Matius malaikat, Yohanes juga katakan malaikat, saudara-saudari, ya, yang berkata jangan takut, Yesus yang disalibkan itu telah bangkit. Dan di ayat 7 sampai 8 dikatakan begini, ya. Malaikat itu bilang,
Ya, mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Ini aja dulu ya. Nah, seperti yang sudah dikatakan kepada kamu. Saudara, ini yang saya ngelihat kok kenapa Tuhan nggak langsung ketemu di situ atau ketemu di mana mereka ada hadir. Kan bukankah waktu Yesus, waktu di Yerusalem, waktu di Emmaus dalam Lukas, dua murid itu berjalan ke Emmaus, kemudian mereka menemukan bahwa yang berjalan bersama mereka adalah Tuhan Yesus, lalu mereka balik ke Yerusalem dan tiba-tiba Yesus muncul di Yerusalem. Kenapa Yesus nggak muncul aja di tempat di mana murid-murid itu ada, bilangin aku sudah bangkit? Kenapa harus malaikat? Kenapa dikatakan aku mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat aku? Kenapa, saudara-saudari? Ya, karena ini menjadi penting, ini menjadi suatu penyingkapan yang kadang kita nggak sadar, kita hanya melihat bahwa Yesus telah bangkit, tetapi ada pesan terjadi dalam dia katakan suruh menjemput kalian, karena ini juga adalah suatu pesan dia ketika dia masih hidup di dunia. Yesus berkata, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ini adalah Markus 14 ayat 28, saudari. Ini suatu pesan Yesus. Jadi kalau pesan Yesus ini penting, dan itu jadi satu dengan kebangkitan, saudari. Ya, mengapa kebangkitan dihubungkan dengan Galilea, suatu tempat, saudari? Karena sudah saya katakan tadi, kebangkitan berhubungan dengan kerajaan. Suatu kerajaan tidak akan bisa memakai prinsipnya kalau tidak ada area teritorinya, saudari. Ya, jadi itulah Galilea ini bukan bicara tempat secara fisik, tetapi suatu lambang. Karena kalau Anda lihat bahwa Yesus pun menampakkan diri ya kepada para muridnya juga di Yerusalem, bukan di Galilea aja. Tapi Galilea ini ketika dia bangkit dan juga malaikat yang sampaikan, dia nggak sampaikan tentang Galilea. Galilea bicara suatu kondisi keadaan. Keadaan di mana apa? Di mana kerajaan yang berhubungan dengan kerajaan, karena ini bicara region, tempat. Makanya Anda ngelihat yang menyampaikan tentang Yesus bangkit adalah malaikat, karena Yesus bangkit sebagai raja, maka dia sekarang punya banyak kaki tangan, hulu balang, prajurit-prajuritnya, malaikat-malaikatnya, saudara. Makanya dia datang sebagai raja, nggak perlu dia yang ngomong, tetapi yang menyampaikan adalah utusannya, yaitu malaikat saat itu, karena dia bangkit sebagai raja. Beda ketika dia menemukan Maria dalam kitab Yohanes. Waktu Maria mau sentuh dia bilang, jangan sentuh aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi ya pergilah kepada saudara-saudaraku. Nah, saudara, ketika dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena dalam kitab Yohanes, dia menampakkan diri sebagai saudari daripada murid-muridnya, karena mereka sekarang sudah ditebus jadi anak-anak Allah juga. Ya. Oleh sebab itu, dia menampakkan diri. Tetapi ketika dia dalam Markus dan Matius ya bangkit, dan dia katakan tentang Galilea, dia sedang bicara tentang kerajaan, saudari. Dia bicara tentang kerajaan. Makanya malaikat itu yang harus menyampaikan. Oke? Ya. Dan untuk kerajaan itu perlu ada sesuatu yang melambangkan tempat agar ya prinsip kerajaan bisa berlaku. Itulah Galilea. Galilea adalah suatu tempat keadaan di mana prinsip kerajaan Allah berlaku. So, itu kita mau belajar sekarang. Ya, apa yang terjadi di Galilea? Ya, keadaan apa? Dalam Lukas 1 ayat 26-27, ketika Maria dikabarkan bahwa dia akan hamil, maka diberitakan oleh malaikat Gabriel dalam Lukas 1 ini dikatakan, Gabriel menjumpai Maria di kota di Galilea bernama Nazaret. Jadi Anda melihat Galilea adalah suatu kondisi tempat di mana ataupun keadaan di mana rancangan Allah dieksekusi, dijalankan. Rancangan kerajaan, saudara-saudari. Bukan rancangan Allah aja, rancangan kerajaan Allah dijalankan, dieksekusi, terjadi, saudara-saudari. Anda ngelihat itu? Jadi Anda ngelihat bahwa Galilea berbicara tentang kerajaan, sehingga situasi di mana atau kondisi di mana prinsip kerajaan Allah itu terjadi. Dan Galilea juga di dalam Yohanes 21, saudara-saudari, ketika Yesus menampakkan diri sesudah bangkit kepada murid-muridnya di tepi danau Galilea, dia di situ juga memulihkan keadaan Simon Petrus, saudara-saudari. Sehingga Galilea ini adalah berbicara kesempatan kedua di mana diberikan
oleh karena kemenangan Kristus, bukan oleh kehebatan Simon Petrus atau kita. Anda ngelihat, perhatikan di sini dalam Yohanes 21:15 ini. Ya, Simon belum membuktikan bahwa dia layak, dia sudah mencintai Yesus. Karena Yesus tanya, Simon, apakah engkau agape kepada aku? Tapi Simon bilang dia filio. Terus kemudian Yesus katakan apa? Anda perhatikan, gembalakanlah domba-dombaku. Kepercayaan Tuhan, kepercayaan Tuhan untuk Petrus membalakan domba-domba bukan berdasarkan bukti Simon Petrus udah layak, bukan, tetapi berdasarkan kemenangan Kristus. Kristus sudah menang, maka dia jadi raja, dia juga gembala, dia memiliki domba-domba. Dan Tuhan mempercayakan ini. Jadi bukan karena kehebatan Simon Petrus. Jadi Anda dan saya, ketika Anda berdiri di mana kerajaan Allah, prinsip kerajaan Allah berlaku, maka Anda akan mendapatkan kesempatan kedua. Bukan karena Anda hebat, tetapi karena Kristus telah menang. Renungkan itu, saudara. Jadi apapun keadaan Anda, mungkin saudara-saudari, keadaan di dunia ini kita nggak sempurna. Kita mengalami kehancuran, kegagalan, ataupun juga kejatuhan, tetapi oleh kemenangan Kristus, Anda mendapatkan kesempatan untuk memakai prinsip kerajaan Allah ini dan bangkit dan menang. Amin. Ya. Jadi Galilea adalah kondisi di mana rancangan kerajaan Allah dalam kehidupan orang percaya terjadi, dimulai, saudara. Namun kali ini dengan tujuan dan kuasa dari kerajaan Allah. Jadi Galilea berbicara bahwa kita yang adalah warga kerajaan Allah. Karena ketika kita mati bersama Yesus, kita dibangkitkan bersama Dia. Yesus bangkit sebagai raja dari kerajaan Allah, maka kita pun bangkit sebagai warga kerajaan Allah. Jadi bukan warga kerajaan dunia lagi. Tetapi kalau kita masih ada di dunia, sekarang kita ini diutus oleh Kristus. Dan dampaknya apa, saudara? Di firman Tuhan Yohanes 6 ayat 57, Yesus katakan, Yesus itu adalah datang dari Allah, dari kerajaan surga. Maka sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku hidup oleh Bapa, karena dia adalah datang dari Bapa, datang dari kerajaan Allah, maka Bapa yang menghidupkan dia, demikian juga kita yang memakan dia, artinya kita yang menerima karya keselamatan, mati dan bangkit bersama Yesus, akan hidup oleh aku, akan hidup oleh kemenangan Yesus, saudari. Galilea adalah tempat di mana Anda dan saya memakai prinsip pola pikir di mana kehidupan saya, kemenangan kehidupan saya itu ditopang oleh prinsip dan tujuan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita ini. Haleluya. Namun kenapa sih banyak orang gak mengalami kuasa ini? Nah, kita akan melihat, saudari. Dalam Matius 28 juga ayat 16-20 terjadi di Galilea juga. Yesus menjumpai murid-muridnya di bukit di Galilea, dan di situ dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan padamu. Ayat-ayat yang lain, bacaan saya baca hanya sekilas saja, mempersingkat waktu, tapi Anda silakan baca. Ya, saudara, ketika di bukit Galilea ini Yesus memberikan amanat agung. Tetapi intinya bukan hanya sekedar amanat agung. Karena di Galilea ini juga Anda kalau tahu bahwa terjadi mujizat 5 roti 2 ikan. Di dalam ini dari Yohanes kita tahu itu terjadi di Galilea, Danau Galilea, saudara-saudara. Tetapi dalam Markus kita melihat yang menggerakkan mujizat itu adalah ketika Yesus melihat sejumlah besar orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ini sama dengan yang di Matius 28. Kenapa Yesus menyuruh kita jadikan semua bangsa? Karena belas kasihan Dia kepada mereka yang belum terima Yesus akan binasa. Saudara-saudari, ya amin ya. Jadi disinilah intinya bukan tentang amanat agung. Amanat agung datang dari karena hati yang mengasihi. Jadi Galilea adalah kondisi ataupun keadaan di mana kita memperdulikan orang lain. Kita memperhatikan kebutuhan orang lain. Kalau orang itu bukan orang percaya, maka kita lihat bahwa dia akan binasa, kita harus beritakan kebenaran untuk mereka menerima Yesus. Kalau itu sudah orang percaya, kita ngelihat dia belum bertumbuh, kita ajari agar mereka bertumbuh. Kalau itu sudah orang percaya dan mereka butuh pertolongan lain, mereka butuh teman karena gagal, atau teman untuk sharing, teman untuk nasihat, teman untuk
segala sesuatu, saudara, yang bisa kita lakukan, maka Anda harus peduli pada orang itu. Ketika Anda mulai hidup dengan peduli orang lain, maka prinsip kerajaan Allah ini berlaku. Anda akan disertai dengan kuasa. Anda akan dipenuhi dengan kasih karunia, seperti di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat tadi, saudara, 33 kalau nggak salah. Ya, amin. Nah, saudara, kemudian dalam Markus 16, kejadian yang sama di Galilea itu, tapi versi Markus adalah ketika di atas, ketika dia suruh menjadikan semua bangsa muridku, ya, jadi semua bangsa muridku dan baptis mereka. Kemudian dikatakan di sini Markus 16, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka mengusir setan dalam namaku, demi namaku berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru, mereka akan megang ulas, kalau minum racun maut tidak akan binasa, tidak mendapat celaka, meletakkan tangan sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara, ini bicara otoritas. Galilea adalah keadaan ataupun juga keadaan di mana kita hidup di dalam prinsip kerajaan Allah, di mana otoritas dari segala raja yang telah menang kita terima. Itulah. Jadi Yesus bilang, di Galilea aku akan menemui kamu. Ketika kita pakai prinsip bahwa kehidupan saya sebagai warga kerajaan saya memiliki otoritas dari Yesus, maka disitulah Yesus akan menemui kita. Artinya disitulah Yesus akan menunjukkan kuasanya, saudara, menunjukkan akan kemuliaan dan kebesarannya. Amin. Dan sesudah itu Yesus berkata dalam Markus 16 ayat 19, sesudah dia ngomong tanda-tanda ini menyertai, itu Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Sehingga apa? Sehingga sekarang kita punya koneksi di surga. Kita punya suatu hubungan dengan di surga, saudari. Amin. Sehingga kalau kita ngerti ini dan hidup dengan prinsip ini, maka kita nggak akan heran kenapa banyak anak-anak kerajaan Allah tidak mengalami kuasa. Karena mereka nggak memiliki pola pikir kerajaan Allah. Pola pikir Galilea adalah pola pikir kerajaan Allah. Kita ini warga kerajaan Allah telah ada di tengah kita, telah ditegakkan, prinsip kerajaan Allah berlaku buat kita. Kalau dulu hanya Yesus prinsip kerajaan Allah, ya, maka Anda nggak ngelihat murid-muridnya punya kuasa, tetapi Yesus punya kuasa. Kalau murid-murid bisa mengusir karena diberikan kuasa, otoritas itu. Tapi Yesuslah yang bikin mujizat 5 roti 2 ikan, saudara-saudari. Yesus, karena apa? Karena Yesus datang dari kerajaan Allah. Dia punya otoritas kerajaan Allah, dia punya prinsip kerajaan Allah berlaku buat dia. Tapi sekarang kita yang sudah mati bersama Yesus dan bangkit bersama dia, sekarang prinsip kerajaan Allah juga berlaku buat kita. Kalau dulu sebelum Yesus mati tidak berlaku, makanya sesudah Yesus mati, dia naik ke surga, Anda dan saya, Anda lihat rasul-rasul dan sekarang Anda dan saya memiliki otoritas dan kuasa untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Makanya dalam Yohanes katakan, jika kamu percaya pada apa? Aku datang dari Allah, dari kerajaan Allah, maka kita akan melakukan juga perbuatan yang Yesus lakukan, bahkan lebih, karena kita sekarang berlaku prinsip kerajaan Allah ini, saudari. Amin. Ya, saudari. Prinsip yang dimana bersandar pada kemenangan Kristus. Nah, prinsip apa di kerajaan Allah ini? Kerajaan Allah ini punya tujuan tidak selfish yang tadi, peduli pada orang lain, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Ketika Anda mulai melihat bahwa kehidupan ini bukan tentang kita. Karena dunia selalu berbicara tentang kita, selfish. Tetapi ketika Anda pakai prinsip kerajaan Allah, Anda sedang bicara kesatuan. Anda ngelihat nggak tentara? Tentara selalu bicara tentang kesatuan. Nah, itu selalu di dalam tentara, tidak boleh ada satu orang pun ditinggalkan dalam kesatuan. Ada satu orang ketinggalan, maka seluruh kesatuan itu akan mencari dia, membela dia. Kita ada dalam kerajaan, saudara. Bukan tentang kita. Kalau ada satu orang atau satu kelompok di dalam kerajaan ini bermasalah, kita ikut mau membantu. Makanya itu ketika Anda hidup dalam prinsip kerajaan Allah, masalah Anda akan menjadi kepentingan dan juga perhatian daripada seluruh penghuni kerajaan surga, kerajaan Allah, saudara. Anda tenang aja. Ya, maka Anda ngelihat di dalam Ibrani 11 tentang imam, ya, tentang firman tentang iman, maka di surga itu bersorak buat kita yang di dunia. Jadi artinya apa? Mereka memiliki perhatian buat kita. Mereka memiliki kepedulian buat kita. Masalah kita adalah masalah seluruh kerajaan surga.
kerajaan Allah. Tetapi kembali ketika Anda selfish, Anda menahan kuasa kerajaan surga itu bekerja. Ketika Anda memakai segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, maka Anda sedang menahan kuasa itu. Tapi ketika Anda mulai memperhatikan, mulai mau menjadi berkat, bukan misalnya berkat bukan masalah materi doang, bukan masalah finansial doang, tapi banyak Anda menjadi berkat dengan senyuman Anda, dengan segala sesuatu yang Anda pikirkan, bagaimana orang bisa berhasil, bagaimana Anda bisa menolong orang, bagaimana orang itu bisa keluar dari keterbatasan, dari keterikatan, apapun juga, Anda sedang memiliki pola pikir kerajaan Allah, maka Anda akan disertai oleh kuasa kerajaan Allah. Tapi sebaliknya kita semakin selfish, kuasa kerajaan Allah nggak bisa terjadi, saudari. Amin. Kemudian juga prinsip kerajaan Allah bukan kemampuan diri kita, tapi otoritas ilahi. Bukan kita. Karena kerajaan Allah ini bicara tentang rajanya yang telah menang, memiliki otoritas di bumi dan di surga dan di bumi. Dan sekarang otoritas itu diberikan kepada kita. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu dengan pola pikir, prinsip, aduh saya mampu nggak ya, saya bisa nggak ya? Anda sedang memakai prinsip dunia. Tapi ketika Anda mulai menekankan pola pikir bersama Tuhan, saya cakap melakukan segala sesuatu, Anda sedang memakai prinsip kerajaan Allah, dan maka sesuatu yang besar terjadi. Amin. Dan terakhir bahwa kerajaan Allah terhubung dengan surga, artinya sumbernya bukan dari dunia, tapi surga. Anda ngelihat ketika Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ikan, itu datang sumbernya bukan dari dunia, tapi surga. Sebab itu ketika kita tahu hidup dengan prinsip kerajaan Allah ini, saudara-saudari, dunia mungkin sulit, sumber terbatas, tetapi kita bisa tenang karena sumber kita bukan dari dunia, tapi dari surga. Ketika kita semakin mengandalkan sumber dari surga, maka kita akan melihat kuasa kerajaan surga itu bekerja. Kasih karunia makin berlimpah. Jangan melihat pada apa yang dari dunia. Pertolongan saya, saya punya backingan orang ini, orang itu dari dunia. Backingan kita dari surga. Anda ngelihat kan? Petrus dilepaskan dari penjara walaupun dia terikat kakinya, tangannya. Berharap dari orang dunia nggak ada yang berani. Tetapi dari surga tiba-tiba malaikat datang dan terlepas semua. Ya. Rantai-rantai dan dia bisa keluar. Terlepas. Pintu terbuka sendiri karena pertolongan dari surga. Amin, saudara-saudari. Jadi ayo mari kita sama-sama, Anda dan saya yang telah menerima Yesus, telah mati bersama Dia, dan sekarang kita telah dibangkitkan kepada suatu kerajaan yang tak terguncangkan, yang tak terkalahkan. Tetapi kerajaan itu, saudara, bukan nanti tapi sudah ada di tengah kita. Artinya prinsipnya sekarang sudah ada dan kita gunakan di pola pikir kita, karena salah satu bagian yang tidak bisa Tuhan ikut campur adalah pikiran kita, karena di situ ada kehendak bebas dan Tuhan sudah berikan kehendak bebas pada kita. Oleh sebab itulah kita harus oleh kehendak kita sendiri ubah pola pikir kita. Pola pikir kita harus kita arahkan pada kerajaan Allah. Saya ini anak-anak keluarga kerajaan Allah. Saya dihidupkan oleh Kristus yang adalah raja dari segala raja. Dan sumber saya dari surga bukan dari dunia, dan kemampuan saya dari otoritas ilahi, dari penyutusan Tuhan, dan juga tujuan saya bukan untuk kemuliaan diri tetapi bagi orang lain. Dan Anda bisa ngelihat sendiri ya, bagaimana kadang kita nggak melihat gereja-gereja Tuhan, maaf saya harus bicara ya, tidak memperlihatkan kuasa Tuhan karena gereja-gereja Tuhan, saudara-saudari, tidak memiliki pola pikir sebagai kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah, ketika ada satu orang jatuh dari warganya, maka semua peduli, semua. Sebab kerajaan Allah ini seperti tentara. Ada satu tentara yang tertinggal, maka semua akan berusaha menyelamatkan. Tapi seringkali kita di gereja-gereja, ada satu orang di gereja, kita keroyok untuk gosipkan, untuk singkirkan. Ada satu gereja, ataupun kita saling bersaing di gereja, bukannya kita saling meninggikan Tuhan, membangun kerajaan, meninggikan kerajaan Allah, tapi kita saling mau melihat gereja saya yang paling hebat, gereja saya yang paling terkenal, saudari. Saudara, inilah mengapa sekarang gereja-gereja kehilangan kuasa kerajaan Allah, karena lebih mementingkan sinodenya, denominasinya, daripada kerajaan Allah. Yuk, saudara, Anda yang sudah mendengar kebenaran ini,
kita memilih untuk memiliki pola pikir kerajaan Allah, maka kita akan disertai dengan kuasa-kuasa yang besar dan juga dipenuhi dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua.